Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sittuna Qissah Rawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aw wassahabatul kiram, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hamid Abdul Wahhab hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki pembahasan al-mustafadu minal hadits, yaitu mengambil faidah dari hadis yang telah kita bahas di pertemuan kemarin. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita sudah menyelesaikan yaitu tentang hadis yang menceritakan 3 orang yang dahulu pernah memiliki penyakit kulit, kebotakan dan buta. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Adapun hari ini kita akan menggali, akan mencoba mengambil faedah dari kisah yang diceritakan di pertemuan yang telah lalu. Baik, langsung saja. Faedah yang pertama adalah al-hathu 'ala rifqi bid-du'afa'i wa ikramihim wa tablighihim ma yatlubuna mimma yumkin. Faedah yang pertama adalah motivasi, ya, untuk berbuat lemah lembut, santun kepada orang-orang yang lemah. Kemudian motivasi untuk memuliakan mereka, menghormati mereka, ya, dan memberikan apa yang mereka harapkan selama kita mampu. Ya, mereka minta bantuan, maka kita kasih. Ya, dan ini memang ajaran dalam Islam. Kita dilarang untuk meminta-minta, tapi kalau misalnya ada orang yang meminta kepada kita, maka kita berikan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, adapun kepada orang yang meminta-minta, maka jangan kalian hardik, jangan kalian cela dia. Ya. Dan kita berikan apa yang kita mampu. Nah, wal hadru min kasri qulubihim wa ihtiqarihim. Dan peringatan, ya, berhati-hatilah dari perbuatan yang bisa melukai hati mereka dan hal-hal yang bisa menghinakan mereka. Jadi ini faedah yang pertama, kita dimotivasi untuk berbuat lemah lembut, ya, sopan kepada orang-orang yang di bawah kita dalam finansial mungkin, atau derajat, ya, atau kedudukan, orang-orang yang lemah. Kita dimotivasi untuk bersikap lembut kepada mereka, kemudian menghormati mereka, kemudian memenuhi kebutuhan mereka jika memang mereka sangat membutuhkan sesuatu dan kita mampu, ya. Dan kita juga harus berhati-hati jangan sampai kita melukai perasaan mereka, menghina mereka, karena ini termasuk perbuatan yang dilarang, ya, termasuk perbuatan dosa. Wattaqu da'watal madzlum, ya. Kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah kalian dari doanya orang yang dizolimi. Ya, di sini umum, dan redaksi hadis ini di kalimat sebelumnya mengenai masalah zakat, ya, mengenai masalah zakat, ya, asbabul wurud dari hadis wattaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah engkau dari doanya orang yang dizolimi. Fa inna bainahu wa bainallahi laisa lahu hijab, karena sesungguhnya doa orang yang dizolimi itu antara dirinya dengan Allah tidak ada penutup. Jadi maknanya adalah doanya mustajab, ya, maka berhati-hatilah. Yang kedua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya supaya mengetahui mana orang yang bersyukur dan mana orang yang kufur, mana orang yang saleh dan mana orang yang tidak saleh, atau bahasa lainnya adalah thalih. Ya, thalih itu adalah orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak soleh. Maka hati-hati kalau kita mengucapkan kepada anak kita anak toleh, jangan ya, tapi anak soleh.
Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada hamba-hambanya itu diantara lain adalah supaya Allah mengetahui, supaya terlihat mana yang bersyukur kepada Allah dan mana yang kufur, mana yang saleh, ya, mana yang talih, mana yang tidak saleh, mana yang tidak baik, yang buruk, yang fasik. Ya. Kemudian faedah yang ketiga yaitu wujubu syukri ni'mati wa tahaddusi wa tahaddusu biha wa dhammu jahdiha wa kufriha. Faedah yang ketiga adalah wajibnya bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala, dan sangat dianjurkan untuk menceritakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kepada seorang hamba. Wa dhammu jahdiha wa kufriha. Dan celaan bagi orang yang mengingkari kenikmatan dari Allah dan orang yang kufur kepada nikmat tersebut, ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang ketiga ini adalah wajibnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menceritakan nikmat tersebut, ya. Menceritakan nikmat tersebut. Kita mendapatkan nikmat dari Allah berupa misalnya rizki, kendaraan baru misalnya, atau mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah di mana. Kita boleh menceritakan itu kepada orang-orang yang besar kemungkinan dia tidak jahat kepada kita. Ya, boleh. Alhamdulillah motor saya baru. Alhamdulillah sepeda saya baru. Alhamdulillah setelah ini saya melanjutkan S1, S2, S3. Ya, at-tahaddus biha. Sangat dianjurkan kita untuk menceritakan atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wa dhammu jahdiha wa kufriha. Dan sebaliknya, sangat tercela orang yang ingkar dan kufur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah memberikan nikmat ini, Allah memberikan nikmat itu, tapi kok malah diingkari, malah dihina, malah tidak bersyukur. Ya, ini adalah bentuk dari sesuatu yang tercela. Ya. Dalil yang menunjukkan wujubu syukri ni'mah wa tahaddus biha adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dalil yang menunjukkan kita harus bersyukur dan sangat dianjurkan untuk menceritakan nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah adalah firman Allah dalam surat Ad-Duha di ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang datang dari Tuhanmu, maka ceritakanlah, sampaikanlah kepada orang lain. Sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, qudratul malaikati 'ala tamatsuli fi suratil bashar. Kemampuan para malaikat untuk berubah menjadi sosok manusia, ya, berubah wujud menjadi sosok manusia. Malaikat bisa seperti itu. Kemudian yang kelima, jawazu dzikri mattafaqa liman madha liyataghatta bihi man sami'ahu. Bolehnya menyebutkan peristiwa, ya, atas apa yang terjadi di masa lalu dengan syarat untuk mengambil pelajaran dari sesuatu atau peristiwa yang terjadi di masa lalu tersebut. Wala yakunu dzalika ghibatan fihim. Dan itu bukan termasuk perbuatan ghibah. Wala'ala hadhihi huwa sirr fi tarki tasmiyatihim. Oleh karena itu, dalam hadis yang kita baca kemarin, orang yang botak, orang yang kena penyakit kulit, orang yang buta, matanya nggak bisa melihat, disembunyikan namanya. Kenapa? Karena supaya tidak menjadi celaan bagi mereka, dan tujuan diceritakannya kisah tersebut adalah untuk diambil faedah pelajaran. Jadi contoh sederhananya seperti ini. Kita pernah menjumpai ada sebuah kejadian peristiwa orang yang masa lalunya begitu sangat buruk. Nah, orang yang masa lalunya begitu sangat buruk. Kemudian dia sudah bertaubat. Dia sudah bertaubat ke jalan yang benar. Lalu kita mengambil cerita dari orang itu, kejadian nyata yang pernah dia alami, untuk diambil pelajarannya tanpa kita menyebutkan namanya. Maka ini tidak mengapa. Bahkan kata Syekh, beliau mengatakan wala yakunu dzalika ghibah. Itu bukanlah termasuk dari perbuatan ghibah. Ini faedah yang kelima. Kemudian faedah yang keenam,
jawazu qawli rajul inna billahi thumma bik wa annahu laysa minasyirki billah. Bolehnya seseorang mengatakan sesungguhnya ya, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada engkau. Wa annahu laysa minasyirki billah, dan ini adalah bukan termasuk dari perbuatan syirik ya. Jadi enggak apa-apa. Karena pakai lafaz summa. Inna billahi summa bika. Sesungguhnya kami berharap kepada Allah kemudian kepada engkau. Ini enggak apa-apa. Adapun yang masuk dalam pembahasan syirik adalah ketika seseorang mengatakan inna billahi wa bika. Nah, pakai kata wa ya, pakai wawu bukan pakai summa. Ini yang tidak diperbolehkan. Kalau pakai summa maka diperbolehkan. Sebagaimana ucapannya malaikat ketika dia mengatakan as'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Ya. Atau sebelum itu malaikat mengatakan fala balaghal yawma illa billahi thumma bika ya. Kemudian malaikat itu mengatakan as'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Nah, pakai thumma maka tidak mengapa. Kemudian faedah yang ketujuh, laisa kasratul mal dalilan ala hubbillahi lil 'abdi. Laisa kasratul mali dalilan ala hubbillahi lil 'abdi. Harta yang banyak itu bukan berarti menunjukkan Allah itu cinta kepada orang yang memiliki harta banyak ya. Harta yang banyak bukan jaminan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang memiliki harta yang banyak tersebut. Fallahu yakhtabiru alladzina yahabuhum al-mal. Fallahu yakhtabiru alladzina yahabuhum al-mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika memberikan harta yang banyak kepada hambanya itu adalah sebagai bentuk ujian saja. Apakah dia bersyukur dengan harta yang dia miliki atau kufur ya, sebagai bentuk ujian. Jadi bukan berarti lantas secara mutlak menunjukkan Allah itu cinta kepada dia. Enggak mesti ya, enggak mesti. Terus faedah yang ke-8, fadlus shadaqah, keutamaan bersedekah. Dan yang ke-9, dzamul bukhli wal imsak, tercelanya sifat pelit dan sifat suka menahan harta ya. Ini sifat yang sangat tercela. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, inilah 9 faedah yang disebutkan oleh penulis dalam kitabnya Sittuna Qissah Rawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatul kiram, mengenai hadis atau kisah yang ke-10 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Hamid Abdul Wahab dalam kitabnya tadi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.